pemirsa, selamat malam menjelang waktu rehat Anda selepas beraktivitas hari ini. Kilas Nusantara Malam siap menyajikan informasi untuk menutup kegiatan Anda hari ini. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan kepada DPR jumlah penerima bantuan iuran dan jaminan kesehatan nasional di tahun 2022. Sebanyak 96,8 juta jiwa, yaitu dengan total anggaran yang diajukan sebanyak 46 triliun 464 miliar rupiah. Kemudian terbang ke ujung barat Indonesia menjelang pergantian tahun, pemerintah Aceh melarang perayaan Tahun Baru dan penumpukan massa dalam jumlah besar dengan berupaya memperketat pintu masuk ke Provinsi Aceh. Dan dari Pulau Kalimantan, untuk mendukung percepatan pembangunan desa mandiri, Kodam 12 Tanjung Pura menggelar karya bakti TNI di Desa Madusari, Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat dengan membangun jalan rabat beton sepanjang 3.700 meter. Berikut informasi selengkapnya. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI pada Rabu 24 November, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan di bulan November pihaknya telah membayar iuran peserta penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ke BPJS Kesehatan sebesar 3,39 triliun rupiah dengan jumlah peserta sebanyak 84.990.000 jiwa. Menkes mengatakan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sepakat akan menganggarkan PBI Jaminan Kesehatan di tahun 2022 sebanyak 46 triliun 464 miliar rupiah dengan rata-rata iuran per bulan sebesar Rp40.000 serta menyasar target sebanyak 96.800.000 jiwa. Menkes menjelaskan dari total keseluruhan penduduk di Indonesia, sebanyak 214 juta jiwa merupakan peserta dari sistem JKN, dan negara telah memberikan subsidi terhadap 120 juta jiwa. Dengan rincian sebanyak 83,54 juta peserta disubsidi oleh pemerintah pusat, serta 36,92 juta jiwa disubsidi oleh pemerintah daerah. Bagian besar dari pembiayaan JKN itu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi 120 juta dari 214 juta itu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Andai kata peran dari masing-masing individu, perusahaan-perusahaan baik BUMN swasta bisa menjadi lebih tinggi lagi, tentunya ini akan mengurangi beban dari pemerintah, namun tetap juga meningkatkan coverage cakupan dari kepesertaan JKN ke depannya. Di sisi lain, Menkes mengatakan masih ada potensi sebesar 20% untuk menaikkan jumlah peserta JKN dari segmen pekerja penerima upah dan bukan pekerja. Ia menegaskan pemerintah akan terus berkomitmen untuk memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Menjelang pergantian tahun nanti, pemerintah Aceh melarang adanya perayaan Tahun Baru dan penumpukan massa dalam jumlah besar di satu titik lokasi. Kemudian pemerintah Aceh juga akan memperketat pintu masuk ke Provinsi Aceh, baik jalur darat maupun udara, dengan menempatkan kode batang aplikasi Peduli Lindungi di semua sektor sehingga pengecekan dapat dilakukan secara maksimal. Kode batang aplikasi Peduli Lindungi nantinya akan ditempatkan di pintu masuk perbatasan Aceh dan Sumatera Utara, Bandara Sultan Iskandar Muda, Pelabuhan Ulelewe, lokasi wisata juga pusat-pusat perbelanjaan. Iman Murahman, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh, memperkirakan akan banyak wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Aceh menjelang libur Tahun Baru, sehingga pihaknya akan memperketat setiap pintu masuk ke Aceh dengan penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Dari awal kita sudah ingatkan tidak ada perayaan akhir tahun dan juga awal tahun di 2022. Kemudian juga penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang akan lebih ketat lagi, bukan hanya di perkantoran tapi juga di tempat-tempat umum dan juga fasilitas umum, termasuk juga di perbatasan-perbatasan pintu masuk, baik itu lewat bandara maupun juga pelabuhan dan juga lewat darat, terutama pintu masuk lewat Sumatera Utara ke Aceh. Itu juga akan diperketat dengan aplikasi Peduli Lindungi. Diprediksi pada libur Tahun Baru nanti jumlah wisatawan yang akan masuk ke Aceh akan melonjak drastis. Hal tersebut seiring dengan mulai dibukanya kembali sejumlah lokasi wisata di Aceh.
Namun demikian, para wisatawan diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan sudah melakukan vaksinasi COVID-19, dibuktikan dengan aplikasi Peduli Lindungi. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan. Wujud nyata pengabdian sebagai upaya meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat digelar dalam bentuk pelaksanaan karya bakti oleh Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura di kawasan Desa Madusari, Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat pada Rabu 24 November. Kegiatan hasil kerjasama dengan pemerintah provinsi tersebut guna percepatan pembangunan desa mandiri yang dikemas dalam pengerjaan jalan rabat beton sepanjang 3.700 meter yang direalisasi untuk 19 desa di Kabupaten Kuburaya. Panglima Kodam 12 Tanjung Pura Majen TNI Sulaiman Agusto mengatakan, selain pembuatan jalan di 19 desa yang ada di 4 kecamatan, karya bakti TNI kali ini juga melaksanakan pelayanan vaksinasi COVID-19 untuk seluruh warga desa Madusari dan sekitarnya. Dalam rangka percepatan pembangunan desa mandiri, ya, ini kegiatan kita kerjasama dengan Pemprov Kalimantan Barat, panjangnya kurang lebih 3.700. 19 desa, 4 kecamatan di Kabupaten Kuburaya ini. Kebetulan bersamaan dengan vaksinasi, kita pacu supaya kita bisa mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Akhir Desember, semua sudah 70%. Pangdam menambahkan karya bakti TNI memiliki definisi yang sangat luas. Dalam pelaksanaannya bisa dalam bentuk penanganan yang bersifat material maupun mental spiritual. Sistem perintahnya juga fleksibel, bisa atas nama kedinasan maupun inisiatif. Intinya adalah karya bakti TNI memiliki dampak untuk keamanan mobilitas, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Kabar mengenai program Desa Mandiri turut menutup jumpa kita dalam Kilas Nusantara hari ini. Kilas Nusantara akan kembali menemui Anda esok pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh tim yang bertugas, saya Cynthia Gesino mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat.